Ya, RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu eh, apa? Tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor dua. Yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tidak hanya Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari dimati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong. Sumpah pocong kan resikonya mati. Tapi itu juga alternatif dari tes DNA ya bang. Tes DNA itu kalau saya duluan, saya yang duluan. Kalau saya tidak berani, ya saya nggak berani. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Persoalan ini adalah persoalan pabrik karena semasa dia menjabat sebagai pejabat pabrik, sebagai gubernur. Terlepas kalian mencocok-cocokkan itu adalah mirip atau sama, ini bukan menyangkut ranah orang yang dicampuri oleh pabrik, tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika dia menjadi gubernur, ada gaji uang rakyat untuk dia, fasilitas dan segala macam. Nah, kalau ada pengakuan bahwa mereka berhubungan 8 bulan, kemudian walaupun hanya satu kali bertemu tapi 4 malam, wanita ini sangat yakin bahwa selama itu dia tidak pernah berhubungan dengan wanita lain, dengan pria lain, dan mungkin hanya dengan wanita, kira-kira seperti itu. Kemudian dia yakin bahwa itu adalah benih dari seorang pejabat, yang mana di pejabat tersebut kabur setahun setelah haid, setelah tidak haid lagi, setelah hamil. Jadi kalau sekarang mereka beralibi kenal bulan Juni, lahir bulan Januari, berarti sekitar 7 bulan. Nah, tapi itu benar, jangan sampai dikurang-kurangi, mungkin Juninya awal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 itu 8 bulan. Kalau operasi sesar itu bisa memungkinkan gitu. Nah, sekarang teman-teman pasti menduga ya, kalau RK ini bukan pejabat, itu rahasia dan dia tidak perlu memberi klarifikasi. Kita bacakan RK selama menjadi pejabat tahun 2006 ya, 16. Beliau menjadi wali kota ya. Ketika menjadi wali kota Bandung ya, program yang dilakukan oleh RK ini adalah guest house, rumah hotel, yang sempat saat itu saya kritisi. Saya bilang, Pak, kalau kota Bandung rumah penduduk Bapak jadiin hotel, sekarang aja yang selingkuh banyak, Pak. Gimana nanti yang ada pejabat-pejabat adalah kenapa? Ada apa? lanjut Bang. Jangan membuat gerakan-gerakan. Mantul di kaca. Oke. RK sebagai pejabat memiliki program ketika menjadi wali kota Bandung. Ini program inilah yang membuat dia sangat populer. Ketika itu akun Twitter saya hampir 1 juta follower. Dia masih 60-170 ribu, masih di bawah saya jauh. Nah, kemudian masyarakat menggiring, ya wajar kalau dia sebenarnya banyak pendukung fanatik. Masyarakat mulai menggiring seolah-olah bahwa apa yang dikritis oleh Farhad Abbas itu bodoh, tetot. Pernah kan dengar tetot itu? Sehingga akan membuat satu buku yang judulnya tetot. Artinya kritikan Farhad. Pertama yang saya kritik tentang guest house. Guest house ini saya katakan bahwa Pak, nggak ada guest house saja orang selingkuh. Yang ada nanti pegawai negeri tidur di rumahnya janda, ketika digerebek dia bilang ini hotel. Ini hotel kan? Nah itu saya di pendukungnya karena dia ada KBS Inggris, ada lagi pemeriksaan mobil tempat sampah, kemudian menghukum dengan cara push up, buka baju, berdiri menghadap matahari, yang bendera gitu. Nah, di sini memang agak keanehan tapi populer. Bahkan dia membuat taman jomblo gitu. Artinya orang lain yang jomblo aja dia urus, apalagi dirinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mulai pro kontra. Ada yang mengatakan ini merupakan tabiat dan merupakan suatu kebiasaan ya. Namanya nama laki-laki WA. Itu kan satu keberanian seorang pejabat video call. Nah, tapi harusnya apapun kalimat dia video call jangan ada tabu, jangan ada cabul, jangan ada asusila. Itu sah-sah boleh. Nah, sekarang
Kalau menyangkut di luar nikah kemudian tidak diakui, itu termasuk asusila. Itu menyangkut moral gitu. Dan apa motivasi daripada wanita ini? Ridwan Kamil sekarang udah nggak ada jabatan, tapi diangkat publik media sosial karena dia melakukan itu pada saat dia ada masa jabatan. Nah, kemudian saya pernah mengatakan, kan dulu ada program bus gratis, saya bilang angkut gratis. Nah, waktu itu saya memang membelok-belokkan, misalnya kalau orang angkut gratis aja banyak yang bolos, gimana kalau yang nggak bayar aja bolos, gimana gratis, tetot gitu. Kemudian saya, bagaimana kalian sebagai wali kota bisa memimpin atau menata kota yang dirancang buat 500.000 penduduk, ternyata udah diisi sekitar 5,6 juta. Oh tetot, 2,6 juta. Saya bilang iya, kalau hari biasa 2,6 juta, tapi kalau hari libur penduduk Bandung bisa 5 juta. Itu argumentasi saya gitu. Nah, disinilah fanatis, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Ridwan Kamil itu positif semua, tidak ada negatif. Hati-hati menyerang negatif. Bisa KO kita kalau menyerang Ridwan Kamil. Nah, sekarang saya katakan, ya, saya lebih buruk dari dia. Dulu saya merasa saya paling buruk, tapi setelah ini saya pikir saya ada teman atau setidaknya ada yang ikut buruk walaupun tidak seburuk saya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya mengajak teman-teman untuk melihat ketidaksempurnaan RK dengan cara kita yang sempurna. Jangan sempurna kita menggali atau melihat cara dia, karena dia juga ada nilai plusnya. Nah, tapi di mana-mana namanya setiap agama selalu memesan kepada orang agar menjaga, ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tata, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Nah, ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah, kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau itu salah satu pihak tidak mau. Gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? Nah, itu yang paling utama. Dan istri daripada Ridwan Kamil ini adalah seorang anggota DPR. Kalau dia tahu, dia buka-bukaan aja, nggak apa-apa. Tinggal dia memaafkan suaminya, kemudian suaminya menjalani kehidupan. Kayak Bill Clinton ketika Monica Lewinsky mengaku diisap kemaluannya oleh Clinton, jawaban seorang Hillary Clinton adalah persoalan Amerika ini bukan perselingkuhan, tapi bagaimana seorang pemimpin bisa menata masyarakat Amerika menjadi lebih adanya persamaan hak asasi, kemudian pembangunan mental, ideologi, keadilan dan kemakmuran. Nah, itu yang disampaikan sehingga masyarakat berpikir, oh iya, jangan dipisahkan. Jadi ini privasi dilaksanakan sebelum Clinton memiliki jabatan presiden. Nah, sekarang RK sudah menjadi calon gubernur Jakarta, tidak jadi. Nah, dan ini sangat mempengaruhi karena tokoh Sunda ini tidak banyak sekali. RK adalah seorang figur yang kemungkinan bisa satu-satunya ketika itu yang bisa menjadi pimpinan nasional. Hanya dia tidak terlalu ambisi sehingga dia tertunda untuk menjadi wakil presiden atau presiden Republik Indonesia 2024 kemarin. Nah, tapi ini betul-betul penjatuhan mental. Tapi kita bisa lihat di beberapa negara, contohnya Malaysia, bahkan Perdana Menteri saat ini pernah dipenjara gara-gara dituduh sodomi. Ya, tapi kita harus mulai berpikir yang positif, maju. Ya, artinya sebelum ada putusan pengadilan yang boleh berkata bersalah. Kalau bahasanya Pak Abbas, tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Tuhan saja Maha Pengampun. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tapi kalau menyangkut tataran Sunda, kalau udah ada cacat seperti itu memang agak berat nanti. Kecuali ketika zaman Nabi Yusuf dulu, mungkin bayinya bisa bicara. Atau ini kan bayinya udah bisa bicara siapa ayahnya. Ya. Dan saya juga sempat bercanda-bercanda, saya katakan, kita lihat dulu pada saat terjadi itu baju yang mana yang robek di belakangnya. Apakah RK yang robek baju belakangnya, ataukah wanita itu robek baju depannya atau rok bawahnya, ya, kira-kira seperti itu. Rekam jejak RK meninggalkan ada satu peristiwa atau satu agenda dia adalah bukan sahur subuh atau sahur bareng, tapi guest home. Jadi rumah hotel, rumah penduduk jadi hotel. Ini yang menjadi benih. Saya suatu saat akan jadi contoh, saya bilang suatu saat kita masuk ke rumah selingkuhan kita bilang itu hotel ya. Jadi masuk ke rumah, dibilang itu hotel.
Itu kan dari dulu yang pernah saya selalu kritisi daripada program RK. Tapi sekarang RK kena persoalan ya. Saya teringat lagi program itu. Jangan sampai terulang lagi. Ya kalau masyarakat ingin membangun rumah jadi hotel, nggak usah pemerintah membangunkan semua rumah jadi hotel. Akan banyak janda-janda yang hamil. Kalau begitu ya, bukan berarti yang punya hotel itu hamil, tapi orang-orang yang datang masuk hotel kira-kira. Karena mereka kan mengutamakan pendapatan dari hotel tanpa mungkin standar keamanan, standar ekonomi, standar teknologi yang bisa membuat orang bisa mengidentifikasi yang mana resmi atau tidak. Itu terjadi. Menurut saya itu lebih mendekat pada semi-semi kepelacuran menurut saya kalau membuat seperti itu. Rumah bordir itu kan bisa terselubung. Nah, itulah yang kita perangin dulu ketika zaman kita masih mahasiswa, ada di Bandung namanya Saritem. Lokalisasi. Ini itu yang susah dibuktikan dan itu menjadi satu polemik tanya besar kenapa program itu ada. Nah, kemudian ternyata ada juga pengacara-pengacara yang nggak mendapat kuasa hukum, banyak komentar seolah menjadi pengacara. Dan saya ingatkan ya pengacara, kalian kalau jadi lawyer udah langsung sikat-sikat, hajar aja, hajar menghajar, nanti urusan polisi mendamaikan. Ya. Jangan belum apa-apa, ini adalah masalah publik akan didamaikan, jangan ribut, jangan malu loh, yang ributin lu. Kenapa lu mau diamin, kenapa lu mau damain, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya nggak mau ada yang mundur-mundur, saya nggak mau ada apa-apa. Kalau bicara moral, asusila, sini kita sikat sama-sama, kita hajar sama-sama, kita hajar bareng. Kita nggak peduli mau kawan lawan, kita hajar. Kenapa? Karena ini menyangkut publik, makanya perempuan atau laki-laki jangan sembarang berhubungan badan, jangan sembarang ya. Kenapa? Kalau memang mau serius punya anak ya kawin benar, tercatat ya, jangan asal berhubungan tiba-tiba punya anak kemudian ujung-ujungnya seperti ini gitu. Karena kan akan membuat tidak enak istri yang sebenarnya saat ini. Nah itulah yang menurut saya harusnya fair aja gitu. Nggak tahu kalau ada regulasi undang-undang dapat disembunyikan anak-anak seperti itu ya. Ternyata nggak ada karena itu kan terbuka publis, karena menyangkut kalau pejabat negara ada gaji atau fasilitas buat anak, uang makan, uang beras, uang sekolah pendidikan. Nah, oleh karena itu harus tegas gitu. Kalau selama ini dia menggunakan hotel untuk tidur atau hidup bersama dengan wanita itu, kemudian uangnya terbukti dan ada misalnya dia menggunakan hotel di Palembang, yang bayar hotel itu siapa? Yang bayar hotelnya itu adalah negara, itu bisa. Kemudian dia ini apa? Dapat uang dari mana? Kan ini uang yang diserahkan cukup besar gitu. Berbeda dengan perempuan komersial biasanya mungkin antara 5 sampai 10 juta. Ini ratusan juta. Apalagi ada dugaan untuk miliar-miliaran. Nah, tergantung mereka mendrama semua ini. Kalau saya lihat mental orang ini sih pasti ada pihak menungganginya itu. Tapi terlepas, saya pengen yang menunggangi maupun yang ditunggangi itu bisa sama-sama KO karena menyangkut asusila. Jadi nggak usah ada lagi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang seperti itu. Jadi kita pikir kita fokus saja, hajar, tetap konsisten untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bang, ini kan dari RK sendiri kan nggak mengakui, masih belum mengakui ya. Sedangkan dari LM sendiri kan udah memberikan beberapa bukti dari mulai chat di Instagram, terus ada sogokan senilai 2,5 M dengan syarat take down semua konten tentang RK. Nah, menurut abang sendiri gimana bang? Itu kan bisa aja, siapa aja bisa bikin. Kalau saya WA sembarang, halo, saya F, pengacara mewakili Bapak R, kemudian saya akan mengganti uang 15 M. Itu bisa aja kan, padahal belum tahu. Kecuali orang itu bertemu langsung memberi surat kuasa, itu boleh. Kalau masih WA nggak usah terlalu dipercaya. Tapi maksudnya untuk Yang membuktikan bahaya itu benar atau adalah enggaknya ketika gimana sih bang? Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. Ya. Kalau saya menggambarkan ada seorang pemimpin yang orangnya maniak atau hiper atau apa gitu. Tapi ini blunder ya. Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga, punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan kalau benar bagaimana? Bang, kalau misalnya dia berbohong gitu bang, atau dia minta pembelaan dari abang sebagai pengacaranya, abang bersedia atau gimana bang? Siapa? Si LM. LM ya, kita melihat dia berada di posisi yang lemah, walaupun ada sedikit cara-caranya yang lebih terkesan butuh ekonomi gitu. Tapi selama dia tidak motif ekonomi, saya siap membela. Dan kita kalau sudah membela itu tidak akan mundur. Apapun resikonya bang? Apapun resikonya.
Saya yakin kalau saya membela LM itu saya tahu mengatasi persoalan ini. Karena saya adalah pelaut yang pernah melaut. Wes. Apa itu bang? Apa itu nggak boleh tahu. Tapi menegaskan kembali apakah emang Setiap laki-laki yang nyolokin ke perempuan itu istrinya. Jadi kalau dia main sama 10 perempuan, 10 istrinya. Dan 10 istrinya harus terima warisan. Itu saya mau. Supaya laki-laki ini nggak main colok-colok. Cukup main colek-colek aja ya. Bang, mungkin bisa dihampir samakan dengan kasusnya Macica Muhtar yang dulu ya. Ya, Macica Muhtar kasusnya itu dia tidak berlaku surut putusan mahkamah, telat. Jadi nasibnya sama dengan anak-anak di luar nikah yang lainnya. Makanya menghadapi ini jangan dengan kuat-kuat, hadapi dengan pasti, tegas, serius, fokus. Tiba-tiba nanti Pak Ridwan Kamil bilang, ya saya mengakui saya adalah seorang ayah yang tidak becus, yang hanya mau bagus di depan publik tapi tidak di depan Tuhan dan depan keluarga. Kira-kira begitu. Dan justru sekarang istrinya Ridwan Kamil itu kan udah anggota dewan. Kalau dia bisa menerima istri kedua ya bisa lagi dia menjadi bukan dewan dunia tapi dewan surga. Wah, sunnah. sebagai orang yang terjun juga di politik itu. Ambil satu keputusan yang sangat besar sekali, pindah dari partai ke partai, akhirnya berlabuh di partai Golkar. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Di Golkar pasti akan alergi terhadap ini. Oke. Tapi nggak apa, siap. Partai Negeri Daulat Indonesia pandai siap menerima Ridwan Kamil. Wih, Biar kita menjadi teman senasib terus penanggungan. Iya nggak, walaupun tidak sekering nasi tapi hampir mirip nasib ya kan? Cuman kalau Pak Ridwan Kamil kan oleh-oleh kan, kalau kita olah-olah. Oleh-oleh, olah-olah. Kalau dia oleh-oleh, saya hello-hello. Oke. Oke. Thank you.